adalah apa ya? Mendekati tapi tak sampai. Ini sebenarnya cenderung menjelaskan tentang limit ya. Limit. Nah, limit itu bisa diartikan sebagai mendekati ya. Mendekati, misalnya gini, seorang naik motor hampir menabrak orang, tapi menabraknya enggak kan? Bisa jadi misalnya dia kena ke orang tapi tidak nabrak, gitu kan? Nah itu bahasanya adalah limit. Atau misalnya kalian bisa lihat di kendaraan itu ada yang edisi limit edition ya, berarti edisi yang mendekati terakhir, tapi produksi nggak berhenti gitu kan. Maksudnya tipe yang seperti ini yang paling akhir gitu kan, mendekati akhir tapi produksi masih tetap ada, ngerti kan? Ya itu sebenarnya adalah limit. Makanya ada di mobil itu adalah limited edition kan gitu, itu edisi terakhir, tapi mobil itu bukan memproduksinya itu mobil yang terakhir gitu kan. Jadi lebih cenderung mendekati, itu adalah kalimat limit ya. Nah, limit ini nanti dikatakan fungsi. Kalau limit ke fungsi berarti lebih dekat ke grafik ya, lebih dekat ke grafik. Nah, limit ini kita nanti akan belajar tentang limit yang fungsi aljabar, dan ada limit yang fungsi non aljabar, atau sering dipelajari adalah limit fungsi trigonometri ya. Nah di kelas ini nggak tahu nih langsung ke trigonometri atau tidak. Nah perlu diingat beberapa hal yang berkaitan dengan trigonometri. Ini di halaman 6 itu kita ini mengingat kembali bahwa di dalam segitiga yang istimewa itu, segitiga siku-siku istimewa itu berlaku beberapa hal yang berkaitan dengan trigonometri. Kalau ada sebuah segitiga yang istimewa itu, di sini digambarkan sebagai ACB, di mana sudut P-nya berada di titik B ya. Sudah ada gambarnya? Apa? Di titik B, maka rumus trigonometri yang berkaitan adalah yang pertama ada yang disebut rumus sinus. Sinus itu sinus B ya, artinya sinus yang berada pada sudut B ya. Itu adalah sisi hadap. Sisi hadap itu berarti yang menghadap ke sudut ya, sudut B, yaitu panjang AC, sisi hadap. Dibagi sisi miring itu adalah AB. Jadi formulasi sinus P untuk sudut di titik B adalah sisi hadapnya AC, sisi miringnya AB. Berarti sinus P adalah AC per AB. Untuk diingat kembali ya, ini sebenarnya kan sudah dipelajari ini sebenarnya, makanya ini di kelas akhir. Kemudian yang kedua ada cosinus P. Nah, cosinus P itu formulasinya adalah sisi dekat sudut maksudnya. Sisi dekat sudut P di titik B itu berarti panjangnya adalah BC ya. Sisi dekat sudut itu BC. Kemudian dibagi sisi miringnya tetap AB. Sehingga cosinus B itu rumusnya adalah BC per AB. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kemudian ada lagi tangan P. Nah, tangan P itu adalah rumusnya adalah sin P per cos P. Nah, kalau kita urai, sin P sendiri adalah AC per AB kan ya. AC per AB, cos P-nya adalah BC per AB. Nah, sehingga kalau diinikan itu menjadi AC per BC. Bisa dipahami AC per BC kan?
Ya. Jadi kalau misalnya ini ada sebuah segitiga istimewa ya. Coba. Ini P, itu ada di sini P-nya ya. Ya. Kemudian ini C. C ya. Ya. Ini A. Nah, cos pertama adalah sin P ya. Berarti ini adalah sisi hadapnya adalah AC ini. Berarti AC dibagi sisi miringnya A B. B. Gitu. Untuk cos P ya itu adalah sisi dekat sudut ini adalah BC dibagi sisi miringnya tetap AB kan ya. Maka tangan itu adalah sin P dibagi cos P. P. Berarti ini bisa diinikan ini jadi transfer ini nih di konversinya. Jadi di ininya adalah AC per AB kan gitu kan. Ya. Dibagi BC per AB. Nah, berarti ini bisa jadi AC per AB kali AB per BC. Berarti ini coret kan? Berarti ini adalah AC per BC, gitu ya? Ya kan? Nah. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Mungkin yang AB-nya soalnya kita kan sama itu. Ya kan? Kalau dikalikan AC AB kalau dikalikan AC AB, kemudian yang bawahnya berarti ABBC kan? Nah, AB nya dibuang kan? Karena bawah dan atas habis, berarti tinggal AC per BC ya. Oke? Bisa diikuti? Saya? Oke. Nah, makanya ini berapa formula di trigonometri. Kemudian ada lagi kotangan P ya. Kotangan P itu adalah satu per tangan ya. Nah, kalau dirumuskan ABC-nya kita bisa ikat. Sekarang kotangan P itu adalah satu per tangan gitu kan? Ya. Nah, P berarti kalau kita pakai rumus ABC-nya kita tinggal masukkan aja tangan ini satu per AC dibagi BC. Berarti ini adalah balikin satu kali BC per AC kan gitu. Iya. Berarti ini rumusnya adalah BC per AC. Tangan terus apa lagi? Setelah kotangan kosekan ya. Kosekan itu adalah kosekan P. Rumusnya adalah satu per Sin P. Sin cos. satu per cos ya. Ya. Satu per cos P. Berarti ini kita masukkan ini cos. Berarti satu per BC dibagi AB atau sama dengan AB dibagi BC. Bisa ya? Bisa? Bisa. Karena ini asalnya dari sini satu kali ini dibalikan AB per BC. Jadi ini kan adalah kosekan P. Betul siapa? Sekan. Hah? Sekan. Sekan ya? Sekan. Sekan P. Berarti rumusnya adalah satu per
sin pi gitu ya. Berarti kita masukkan 1 per sinnya apa? Ini ya, AC per PC. BC. AC per BC ya? AC per AB. AB, sorry. Per AB. AB. Berarti ini 1 kali AB dibagi AC ya. Berarti ini adalah AB dibagi AC. Ini adalah sekan P ya. Itu kan? Bisa? Apa itu balik Pak? Nama itunya Yang mana? yang bawah itu kosekan, yang atas itu sekan Pak. Ini sekan. Ya, Ini kosekan. yang Kosekan 1 per cos. bukan Pak. Nama depannya doang salah itu. Yang atas harusnya sekon, yang atas kosekon. Yang mana? Sekan 1 per cos. Itu. Ya kan? Salah Pak. Ini kembali. Dia kebalik. Ini adalah kosekannya. Ya, P. Ini adalah sekan. P adalah sekan. P gitu ya. ya Pak. Oke, bisa ya? Cobain deh kalau gitu. Bapak pindahnya ininya hilang, tapi bapak ininya ini. Coba deh cari sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan ketangan. Cari coba. Dengan rumusnya aja. Kalau itu adalah bapak di situ simpannya beta, sudut beta. Aja tadi Pak. Tadi sin. Ya, sin. Sin kos sama tan ya Pak. Sin, cos, tangan, sekan, kosekan, dan ketangan.
Udah, bisa ya? Bisa? Bisa. Bisa, yang lain bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Hah? Nggak usah dibahas, bisa kan? Ya, kalau bisa ini nggak usah dibahas. Sekarang sin beta berarti apa? BC per AB. Sin beta adalah apa? BC per AB. BC per AB. Oke. Benar yang lain? Hui, benar nggak? Ya benar. Sin beta sama dengan BC per AB, benar nggak? Ya. Oke. Kemudian cos beta C per AB. AC per AB. Oke. Tangen beta BC per AB. BC per AC. BC. Per AC. Oke, saya baca. Terus kalau
Secant beta apa? Secant beta apa? AB per AC. AB per AC. AB per C. Oke. Kemudian kosekan beta AB per BC. AB per BC. Oke, kosekan ya. Kalau taruh pertangan AC per BC. AC per BC. BC. Bisa ya? Bener? Bener nggak? Karya-karya BC kan bisa nggak? Ya. Oke, lupa nggak bener ya. Coba perhatikan nih gambar apa ini? Gambar berapa itu? Gambar 7 ya? Gambar 7. Gambar 7 itu menunjukkan yang gambar 11.3 itu grafik Y sama dengan sin X ya. Sin X. Jadi sin X-nya itu cenderung itu adalah sudutnya. Yang apa? Yang ke atas, yang grafik vertikalnya itu adalah Y, ya kan? Nah, sementara yang horizontalnya itu adalah sin X. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi yang vertikal itu menunjukkan adalah besarnya Y ya, ya kan? Yang ke atas juga. Yang ke atas vertikal ini, nah itu adalah Y. Kemudian horizontalnya itu menunjukkan X. sin X ya. X-nya menunjukkan X-nya. Ya. Nah, grafiknya itu menunjukkan Y sama dengan sin X. Bisa dipahami? Ya. Contoh misalnya ini. Contoh misalnya, nah X-nya itu nilainya itu ada 0 derajat. Ada 0 derajat? Ada 0 derajat? Ada Pak. Ada ya? Sumbu X-nya menunjukkan 0 derajat. Ada? Ya. Nah, berarti kalau sin 0 derajat nilainya berapa? Lihat di grafiknya. Berarti Y-nya berapa? Ya 0 kan? Benar kan? Kan mulainya di titik ini nih. Ya, ini di 0 derajat nih. Di sini. Di sini Y-nya nggak ke atas kan? Di sini juga kan? Berarti sin 0 derajat nilai Y-nya sama dengan 0. Bisa paham ya? Nah, kemudian yang tengah-tengah kita coba yang tengah. Yang tengah itu adalah pi per 2. Atas berapa derajat? Pi berapa derajat? 9 ini. Kalau pi jadi berapa derajat? Pi berapa derajat? Kalau pi kan pakai radian kan? Nah, kalau pi per 2 berarti berapa? Pi radian berapa derajat? Mau balik lagi tuh. Pi radian itu sebanding dengan lingkaran itu. Dengerin. Sudut lingkaran itu besarnya adalah 2 pi radian. 2 pi. Nah, kalau kita ngambil sudut lingkaran itu berarti berapa derajat? 360. Itu sebanding sama dengan 2 pi. Berarti kalau gitu pi berapa derajat? 180. Bisa kan? 2 pi sama dengan 360 derajat.
Berarti kalau P-nya berarti berapa? 180. 180 derajat ya. Tulis. Berarti kalau P per 2 berapa derajat? 90. 90 derajat. Bisa ya? Bisa ini. Lihat nih. 2P itu sama dengan 360 derajat, ya kan? Berarti kalau P itu sebanding dengan 180 derajat. Kalau P per 2 berarti dia bersebanding dengan 90. nah, gitu. Kalau P per 4 45. P per 4 berapa? 45. Ya, bisa kan? Nah, kebetulan di sini itu adalah di gambar itu yang pertama ada P per 2. P per 2 itu nilainya berapa? Di grafik. Lihat di grafik. P per 2 nilainya berapa? Nilainya berapa? 2/2. P per 2. Oh. Yang sini apa yang kos, Pak? Yang tengah-tengahnya itu P per 2. Ya, yang tengah-tengah itu adalah P per 2. Ini gambar pakai ini sih. P per 2 itu berada di tengah-tengah. Yang ada titiknya kan? Nah, itu P per 2. Berarti sin berapa? P per 2 berapa? 1. Hah? 1. P per 2. P per 2 berapa? 90 derajat. 90 derajat. Oke, lihat. Sin P per 2 sama dengan sin berapa? 90 derajat. Nilainya berapa? Y sama dengan sin 90 derajat. Berarti ininya berapa Y-nya? Kan ada nilainya 1. Ada di gambarnya kan? Ya. Berarti sin 90 derajat itu berarti nilainya berapa? 1. Kalau sin 180 derajat nilainya Oh. 0. Sama nggak sin 0 derajat sama dengan sin 180 derajat nilainya? Sama. Sama. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi itu sebenarnya titiknya kalau dilihat ya. Ini di buku malah lebih jelasnya. Kalau di gambar itu gambar itu nggak terlalu ini. Ini sudah ya? Ini sudah? Ya. Oke, kita coba ya. Ini Y-nya. Itu kan gambarnya sinusoidal. Ya, ini adalah 0 derajat. Yang ini di tengah ini adalah P per 2 atau berapa? Atau 90. 90 derajat. Ini nilainya. Ini nilainya berapa? 1 ya. 1 kan? Nah, ini adalah P. Yang ini adalah berarti P per ya. Ini 2P nih sampai sini.
2pi. Berarti ini pi berapa? Pi berapa nih? 3/2. 3/2. Per 3. 3/2 pi. 3/2pi. Atau ini berapa? 180 derajat. Ini 270. 270. 270 derajat. Dan ini 360 derajat, gitu kan? Nah, ketika ditanya misalnya cos sin pi per 2 itu sama dengan sin 90 derajat. Berarti nilainya berapa? 90 derajat. 1. 1. Nih, 1 kan? Ditanya lagi misalnya sin 0 derajat, berarti nilainya adalah Oh. 0. Ini sama dengan sin pi itu 0, ya kan? Gitu. Ini 1 juga. Gitu. Nah, jadi ini gambar sinusoida. Jadi kalian harus tahu nanti kalau 30 derajat di mana gitu akhirnya 30 derajat itu berarti ini 90 di sini ya. Di sini nih 30 derajat. Katakanlah ini 60 derajat. Nah, tinggal cari aja nih. Sin 30 derajat. Berapa nilainya? Sini nih. 0, ya. Nah, ini juga sama nih. Nanti ini sin berapa nih? Tengah itu berarti sin berapa ini? Ini 90, 120 ya? Ininya ini 30, 30, 30, 30, 120 ya ini ya? Ya. Yang ini 150 ya? Nah, itu. Kalau nggak percaya kalian dulu deh kalkulatornya. Kalau ini cuma 3 gambar aja. Coba kalian coba buka kalkulator. Sin 30 derajat berapa nilainya? Bisa kan mijit sin? Sin dulu. Sin 30. Nih, 0,5 kan? Benar kan? Nah, tinggal cari misalnya sin 60 berapa? Biasanya 0,86 gitu kan. 0,86 ya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu berlaku pada sudut-sudut istimewa itu. 30 derajat, 60 derajat, 30 derajat, kemudian berapa? 120 derajat, kemudian 150 derajat, 180. Itu sudut istimewa. Maka pada halaman yang lainnya, pada halaman yang lain coba kita lihat sekarang.